Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali mengikuti ibadah MPK, Markas Prajurit Kristus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu lebih daripada pemenang. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengurapi setiap kami, baik yang hadir maupun secara live Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Kami dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah bersama Engkau dan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih buat Non Vanda yang telah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam buat kita semua. Shalom Ibu Ria. Ya. Saudaraku, sebagaimana tema kita malam ini, firman Tuhan dengan tema Tuhan telah melakukan perkara besar. Firman Tuhan dengan tema Tuhan telah melakukan perkara besar. Iya. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 3 dan 4. Mazmur 126 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya akan ulangi, Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, sebagaimana yang saya sampaikan di grup bahwa di sini saya sampaikan dengan tema Tuhan telah melakukan perkara besar. Ya, firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 3. Ya, saudaraku, saya percaya ya di sepanjang tahun ini banyak perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kita. Ya, saya percaya pasti dalam perjalanannya ada suka dan duka, ada susah dan senang, ada pahit dan manis. Itulah lika-liku kehidupan manusia di jagat raya. Jadi setiap kita pasti mengalami keadaan yang demikian, ya. Tidak ada yang hanya manisnya saja, tidak hanya yang pahitnya saja. Setiap keadaan pasti ada plus minus, ya. Ada suka duka, pahit manis, susah senang pasti dialami oleh setiap kita, ya. Dalam perjalanannya pasti ada air mata, tapi tidak selamanya air mata. Pasti ada mata air kehidupan yang juga akan memenuhi kehidupan kita, ya. Artinya dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi yang ada, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut andil di dalam, itulah kedaulatan Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana bangsa Israel juga diperhadapkan dengan padang gurun. Ya, artinya Tuhan izinkan juga padang gurun terjadi di hidup kita. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita, untuk mendewasakan iman kita. Tidak ada satupun yang terjadi di hidup kita tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuan Tuhan. Artinya Tuhan melihat
sampai ke relung hati kita yang terdalam. Bahkan di dalam kesesakan kita pun Tuhan tahu. Di dalam kegundahan hati kita pun Tuhan tahu. Di dalam ketidakberdayaan kita pun Tuhan tahu. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ya, saya percaya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, juga mengalami satu keadaan yang juga ada saatnya mereka tidak berdaya, ada saatnya mereka bangkit, ya, dan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana pujian tadi, ya, sangat-sangat menguatkan kita dalam segala perkara. Kita lebih dari pemenang jika Allah di pihak kita. Ya, di saat aku tak sanggup, di situ tangan Tuhan bekerja. Itulah pertolongan Tuhan bagi kita, orang percaya, bagi kita yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kepercayaan kita di dalam Kristus tidak dipermalukan. Itulah Tuhan kita. Ya, Tuhan kita teramat sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Bahkan di tengah himpitan sekalipun, bahkan sudah di ujung tanduk sekalipun, tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Kita ini adalah anak-anaknya yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus, darah anak domba Allah, darah yang sangat mahal melalui penebusan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh kehidupan kekal, supaya tidak ada satupun dari kita yang mati binasa, yang terhilang untuk selama-lamanya. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Apakah dengan keadaan ini kita masih meratap? Kita masih berkeluh kesah? Kita masih mendikte Tuhan? Kita masih marah sama Tuhan? Karena ada hal-hal yang belum terjawab. Karena ada hal-hal yang masih tanda tanya besar di tengah-tengah kita. Tapi hari ini, mari kita renungkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang umur hidup kita. Sampai kita sebesar ini. Sampai kita ada di titik ini. Mari, jadikan ini perenungan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau saja Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini, apa jadinya kita? Sia-sia semua kepercayaan kita. Sia-sia semua pengharapan kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang perkasa, telah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Tuhan sungguh melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Mungkin di hadapan kita saat ini masih ada jawaban-jawaban doa yang masih tanda tanya besar di kita. Tapi biarlah kita menaruhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Menaruhnya kepada alamat yang tepat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kairosnya, biarkan waktunya yang nyata di tengah-tengah kita. Bukan waktu kita. Bukan cara-cara kita. Kita manusia hanya sebatas yang kita tahu, tapi Tuhan tidak terbatas. Ini yang harus ada pada kita. Jangan sampai hanya oleh karena jawaban-jawaban yang masih tanda tanya membuat kita menjauh dari hadapan Tuhan, membuat kita mengabaikan kasih karunia Tuhan, membuat kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Saya percaya sekalipun kita di tengah keadaan yang pelik sekalipun,
yang berat sekalipun, tapi biarlah hati kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Ini yang harus ada pada kita. Ini yang harus ada di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Memang mengikut Tuhan tidaklah mudah. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Oleh karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Selalu ada jalan keluar yang terbaik. Bahkan di ujung tanduk sekalipun masih ada jalan keluar. Asalkan kita percaya. Asalkan kita percaya. Ya, itulah perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Inilah yang harus ada pada kita. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Kalau saat ini kita masih berkeluh kesah, masih komplain, masih mendikte, masih marah sama Tuhan, hari ini kita mau tanggalkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Kita mau berjubahkan kerelaan hati, berjubahkan kerendahan hati untuk datang sama Tuhan. Kita ini jangan bikin mumet ya pikiran kita, hati kita dengan cara-cara yang sia-sia. Jangan dipikirin terlalu dalam. Ya, saya ini seorang pemikir yang keras. Ya, bahkan saya ingat banget ya waktu masih gadis itu, bapak saya sampai bilang begini, kamu itu ya terlalu keras berpikir. Ya, apa karena saya anak paling besar, saya nggak tahu juga. Jadi kalau ada masalah, dipikirin sama saya. Ya, terlalu keras saya berpikir, dibilang. Ya, jadi mukanya itu kelihatan ya. Kalau kita terlalu keras berpikir, dari raut muka juga terlihat. Ya, tapi berjalannya waktu, ya seiring waktu berjalan, ya ketika saya coba mendalami firman Tuhan, apa yang harus saya khawatirkan? Apa yang harus saya takutkan? Sampaikan saja sama Tuhan ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita. Biarkan Tuhan dengan caranya, Tuhan dengan waktunya yang akan menolong kita. Kita jadi lebih rileks menghadapi hidup ini. Lebih tenang menghadapi hidup ini. Tidak terlalu mumet dengan beban-beban yang ada. Karena memang itulah kecenderungan manusia. Sehingga dia tidak bisa enjoy menghadapi hidup ini. Ya, terlalu mumet dengan masalah-masalah yang ada. Memang setiap kita pasti punya masalah dengan kadarnya masing-masing, ya. Tidak bisa digeneralisir. Permasalahan terjadi pada Mbak Lisel, pada Kak Yuli, pada Non Vanda, pada Mbak Jusita itu berbeda-beda. Misalkan bicara tentang anak, masing-masing kita juga dengan kadarnya yang berbeda-beda. Tentang keluarga juga dengan kadarnya yang berbeda-beda. Dengan pekerjaan, juga dengan kadarnya yang berbeda-beda. Tidak bisa digeneralis. Tapi sekalipun demikian, Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Ya, masing-masing kita diberi jalan keluar ketika ada dalam pergumulan hidup. Ya, inilah yang harus ada pada kita. Inilah yang harus menyadarkan kita kembali bahwa kita masih punya Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita buka firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6. Saya suka banget dengan ayat ini. Ya, Mazmur 40 ayat 6. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 40 ayat 6.
Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, banyak yang telah Tuhan lakukan di hidup kita. Sebentar. Tiba-tiba menghilang ini. Ya, sorry ya. Banyak yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Ingat, Tuhan tidak dapat disejajarkan, dibandingkan, disamakan dengan apapun itu. Bahkan dengan kekayaan yang melimpah sekalipun, dengan pangkat sekalipun, dengan kedudukan sekalipun, bahkan dengan kemolekan kita sekalipun tidak dapat disejajarkan, dibandingkan, disamakan dengan apapun itu, dengan siapapun itu. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung kebaikan Tuhan di tengah-tengah kita. Saya sangat suka dengan ayat ini. Mengingatkan saya kembali betapa dahsyatnya Tuhan kita. Pertolongannya ajaib, pertolongannya nyata di tengah-tengah kita. Apakah saya tidak punya pergumulan? Saya masih punya pergumulan. Apakah saya tidak punya masalah? Saya masih punya masalah. Apakah saya tidak tertekan? Masih ada tekanan. Tapi saya mau berkata, Tuhanku lebih besar dari itu semua. Tuhanku dahsyat dari itu semua. Tuhanku ajaib dari itu semua. Tuhanku luar biasa. Ini yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Saya mau belajar mempercayai Tuhan. Saya mau belajar menaruh harap hanya kepada Tuhan. Yuk kita buka lagi dari Zefanya 3 ayat 17. Ini juga ayat sangat memberkati saya. Zefanya 3 ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu pasti tidak mengada-ada, tidak sekedar, tapi kemenangan itu pasti dan itu menjadi bagian kita. Ya, sebagaimana pujian tadi, ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara kita lebih dari pemenang. Kita bersyukur. Tuhan menjadi jaminan. Tuhan menjadi jawaban atas apapun yang ada di hidup kita. Tapi yang Tuhan mau kita nggak hanya sampai di situ. Kita boleh menjadi pribadi yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita dijawab, kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Ingat bagaimana 10 orang penyakit yang menderita penyakit kusta ditolong Tuhan, disembuhkan. Tapi hanya satu yang datang kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur telah dijamah, telah ditolong Tuhan. Apakah ketika doa-doa kita dijawab, kita mulai lupa diri, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tuhan mau dalam segala perkara, kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kalau kita belum dijawab, artinya Tuhan sedang membentuk dan mendewasakan kita. Tapi ketika kita dijawab, Tuhan pun mengingatkan kita untuk terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan.
ya, untuk kita tetap melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar di tengah-tengah kita. Yuk kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 19. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 19. Ayat ini mungkin sudah berulang-ulang saya sampaikan di tengah-tengah kita, tapi biarlah ini juga mengingatkan kita kembali betapa pentingnya ya poin-poin ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kalau ada kalimat bersukacitalah senantiasa, artinya dalam segala perkara, suka duka, pahit manis, susah senang, kita harus tetap bersukacita. Gampang? Gak. Enak? Gak. Tapi Tuhan sendiri mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mungkin kita di tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang tidak menentu, kita bisa bersukacita? Tapi disinilah pentingnya untuk kita terus melekat sama Tuhan, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Sekalipun di tengah keadaan yang tidak menentu, tapi karena kita melekat dengan segala sumber sukacita itu, maka sukacitanya dialirkan ke tengah-tengah kita, sehingga kita disanggupkan, dimampukan melewati keadaan yang tidak mengenakan sekali. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ah, gimana saya mau berdoa? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Nggak mungkin. Nggak. Tuhan ingatkan kembali. Tetaplah berdoa. Tetaplah. Artinya kita harus terus-menerus. Jangan ketika ada masalah kita baru berdoa. Kalau nggak ada masalah kita nggak berdoa. Tapi di sini diingatkan tetaplah berdoa. Artinya jangan pupus pengharapan kita. Jangan pupus kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Karena tidak ada air mata kita yang tertumpah atau yang tertumpah dengan sia-sia. Semuanya Allah tampung di dalam kirbatnya. Tuhan peduli, Tuhan merasakan. Tuhan mendengar dan Tuhan juga menjawab. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan ingatkan kita kembali. Mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun keadaannya tidak baik. Sekalipun keadaannya tidak menentu. Tapi kita mau belajar mengucap syukur. Ya, di sini ada kalimat, ya, ada senantiasa, tetaplah, dan satu lagi dalam segala hal. Ini artinya harus terus-menerus, ya. Jadi bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidaklah mudah memang. Tapi kita sebagai orang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak, kita harus melakukannya. Dan yang keempat, ini poin penting bagi kita. Janganlah padamkan roh, R-nya besar. Ini poin penting dari semuanya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melewati apapun itu. Tapi Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang menyanggupkan kita, yang mendorong kita untuk kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, ini sudah banyak buktinya. Kita melihat ketika orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus,
dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya itu berbeda, berbalik 180 derajat. Kita melihat bagaimana Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala jiwa. Kita melihat bagaimana Paulus dari seorang yang dibilang dia itu pembunuh orang Kristen atau orang percaya, dia jadi seorang yang radikal, ya, menjadi penginjil yang luar biasa. Kita melihat ada perubahan besar ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita memadamkan Roh Kudus yang ada di hidup kita, yang ada di hati kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi dari apa yang pernah kita alami. Itulah perbuatan tangan Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah kita. Ya. Contohnya Daud. Ya, Daud seorang pemberani kita tahu. Ya, Daud yang berani menghadapi Goliat. Tahu dari mana dia berawal? Semuanya berawal dari pengalamannya menghadapi singa dan beruang. Dia nggak langsung berani menghadapi Goliat, tapi berawal bagaimana dia menghadapi singa dan beruang. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia yang telah melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Artinya pengalaman perkara besar yang kita alami sebelumnya membawa kita untuk mengalami perkara yang lebih besar lagi. Itulah cara Tuhan buat kita. Jadi perkara-perkara yang pernah kita alami bersama Tuhan, itu enggak biasa-biasa lagi. Tuhan mau bawa ke yang lebih besar lagi. Sepanjang kita percaya, sepanjang kita dalam tracknya Tuhan, sepanjang kita dalam relnya Tuhan. Ya, saya ingat banget ya salah seorang kakak tingkat waktu saya masih kuliah di sekolah, dia menulis sebuah tulisan seperti ini. Sepanjang kamu ada dalam tracknya, kamu adalah orang-orang terbaiknya. Jadi artinya kita harus tetap dalam tracknya Tuhan. Jangan sekali-kali kita keluar dari tracknya Tuhan. Ya. Karena kalau kita keluar dari tracknya Tuhan, apa jadinya kita? Jadi makanan empuk si jahat. Kita dengan mudahnya dalam terkama si jahat. Tapi karena kita dalam tracknya Tuhan, dalam tangannya Tuhan, Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi pelindung bagi kita. Ya. Saya mau bagikan sedikit mengenai mengucap syukur. Ternyata ada kuasa di dalam ucapan syukur. Yuk kita buka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Bicara tentang mengucap syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ya. Ini penting bagi kita orang percaya. Di ayat 12-nya dulu, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, ada kuasa
di dalam ucapan syukur kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yang kekasih, ya. Terus di ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Sebentar. Itulah poin-poin penting yang harus ada pada kita. Di sini juga diingatkan di poin keempat tadi, jangan padamkan roh. Ingat, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh ya di udara, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Ya, ini yang mengingatkan kita supaya kita jangan sampai memadamkan roh yang ada pada kita. Ya, ingat Roh Kudus ya menyangkutkan kita untuk melawan ya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Ya. Makanya Roh Kudus ini harus terpelihara di hidup kita. Harus kita beri ruang yang besar di tengah-tengah kita. Sehingga kita mampu mengalahkan itu semua bersama dengan Roh Kudus. Ya. Inilah poin penting yang harus kita perhatikan, ya, supaya kita berkemenangan di dalam Kristus. Mari kita menutup lembaran di tahun 2024, memasuki 2025, bahkan sepanjang umur hidup kita, dan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar lagi dari apa yang telah kita alami sebelumnya. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, percaya ada tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami betapa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar di hidup kami. Bahkan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang mulia, kami punya Tuhan yang perkasa. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Untuk itu Roh Kudus, kami akan bersuka cita senantiasa. Kami tetap berdoa, kami mengucap syukur dalam segala hal, dan kami juga tidak akan memadamkan Roh Kudus yang ada pada kami. Roh Kudus ini kami dengan segala keberadaan kami, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Mampukan kami untuk terus bergerak dan melaju bersama Engkau. Kami mau menuntaskan destiny ilahi kami dengan kuat sampai akhir. Finish strong dan full edge bersama Tuhan. Urapi kami semua, pimpin langkah kami. Dan kami percaya langkah kami, langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup tahun 2024 ini dan membuka lembaran baru di tahun 2025 dengan sorak-sorai kemenangan. Dan Engkaulah sukacita kami yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.